kabar kalian? Lose lihat kalian semua pasti udah pada nggak sabar kan untuk sama-sama Lose memuji Tuhan. Tapi Lose Melon nggak mau puji Tuhannya sendiri. Lose mau ajak teman Lose ya. Kita panggil sama-sama Lose Debbie. Kami. Oh, yeay. Halo adik-adik. Kita jumpa lagi di sini. Seneng rasanya. Di mana dong? Di Komisi Anak Hosana. Lose. Ya. Bosan nggak di rumah? Sebenarnya bosan Lose, tapi kan nggak boleh kemana-mana. Memang sudah peraturannya begitu. Mau taat sama peraturan. Nah, gimana kalau misalnya Lose Melon ajak Lose memuji Tuhan sambil jalan-jalan? Mau? Kita Udah naik lama gunung. nggak keluar. Naik gunung? Cuma gunung? Enggak, ada lagi kita turun bukit. Kita selam-selam. Wah, basah dong. Enggak lah. Kalian di rumah semangat puji Tuhan ya. Lose di sini kita sama-sama puji Tuhan ya. Asik. Kita angkat pujian Kudaki-daki. Yes. Yuk, semangat yuk. Semua berdiri semuanya. ya. Kita ke sebelah sana dulu ya, Lose. Sana ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, ayo semuanya berdiri ya. Yeay. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Yuk, turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan, di kiri kau ada. Gimana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Lose? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya Lose. Kesana lagi. Daki-daki. Oke. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Yo semuanya. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Senyum Di dong. suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa Lose? Karena Yesus. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi sampai loncat ya. Karena Engkau Yesusku. Yeay! Wah, gayanya keren. Capek nggak Lose? Enggak, masih Oh mau? iya, kita lupa. Adik-adik, kita doa dulu ya. Ya. Siapa Yuk. dulu? Lose aja. Oke, siapkan tangannya. Hatinya kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan bersekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong setiap pujian penyembahan kami boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kami ya Bapa. Boleh ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami. Tuhan yang hadir, Tuhan yang pimpin bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Lose Melon, masih ingat gak berapa minggu yang lalu ya? Itu ceritanya seru banget. Yang mana? Lose Debbie tuh suka waktu Lose France itu loh. Cerita yang di hutan ketemu harimau, ada Doraemon. Oh, yang punya kantong ajaib itu? Iya, Punya pintu kemana aja itu? Adik-adik masih inget gak cerita yang itu? Suka kan ya dengan ceritanya? Tapi Doraemon gak hebat-hebat banget tau loh. Hebat. Hebatan Lose France apa Doraemon ya? Doraemon sih. Lose France? Enggak. Kalau adik-adik di rumah pasti sukanya yang berantem-berantem itu loh, Sir. Yang berantem itu banyak, siapa aja? Power Ranger misalnya, pasti setuju nih di Power rumah. Ranger. Sukanya Power Ranger lebih hebat dari Doraemon. Doraemon nggak bisa Enggak, zamannya Lose Debbie itu Gatot Kaca yang paling Apaan tuh Gatot Kaca adik-adik? Iya, Gatot Kaca. Gimana Gatot Kaca? Ada juga yang kecil.
jalannya juga sebenarnya lambat, tapi dia hebat. Semut. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja, Michelangelo gitu-gitu. Bukan. Ada lagi yang lain. Michelangelo yang lain lagi. Tunggu. Banyak jagoan-jagoan itu ada lagunya loh. Iya. Ada lagunya beneran. Ayo coba, ingat gak lagunya gimana? Jangan kalah loh sama anak-anak sekolah minggu. Pada ingat itu lagunya apa? Oh, kita punya satu jagoan yang benar-benar jagoan sejatinya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Losa. Banyak jagoan-jagoan, tapi yang paling keren Adalah Jeng 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 jeng. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana kalau kita nyanyi bareng, Losa, sambil akan pujian Semua juga jagoan tahu lagunya sih. Yuk, kita nyanyikan lagu ini supaya ingat bahwa jagoan kita cuma satu yang terhebat. Semua ya. Sambil kita mengingat jagoan kita yang paling hebat yang namanya Yesus. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya, Loster. Oke. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay! Yesus jagoan kita semua. Oke. Waktunya kita harus dengar firman Tuhan loh, Nah, adik-adik, gimana ya rasanya sekian lama tidak bertemu? Semuanya terbatas, harus di rumah. Kadang-kadang kita juga kangen dengan teman-teman, kangen dengan keluarga yang lain, tapi kita nggak bisa apa-apa. Setiap hari mungkin kalian masih terus berdoa untuk kondisi yang sulit saat ini. Tapi lo semua pesan satu hal, jangan pernah menyerah untuk terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kekuatan darinya pasti akan diberikan bagi kita semua. Yuk kita nyanyi dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, Jangan berputus mujizat asa. Tuhan ada bagi kita. Mujizat Tuhan ada Saat hati kita menyembah saat Tuhan. hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langsung mau ajak semua berdiri lagi yuk. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ayo katakan sama-sama. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa
sungguh ada Mujizat Tuhan kala ada hati kita menyembah. saat hati menyembah. Jangan pernah Jangan menyerah, pernah menyerah. jangan pernah berputus asa. Jangan berputus Katakan asa. mujizat Tuhan ada Mujizat Tuhan bagi ada setiap yang percaya bagi pada semuanya yang percaya. Sekali lagi katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua katakan dan ingatkan mujizat Tuhan ada. Katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami semua kembali diingatkan bukan tentang hidup yang selalu tenang, bukan tentang hidup yang selalu nyaman, bukan tentang hidup yang tanpa hujan dan badai, tapi ini tentang Tuhan yang menemani di setiap waktu, di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani hari-hari kami, untuk belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia dan terus mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, dan biarlah kami bisa menikmati firman Tuhan menjadi kekuatan dan kesukaan yang sejati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa memberikan persembahan, minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita lagi, tentunya cerita sekolah minggu. Siapa? Dengarkan, ayo duduk yang manis. Ih, sebel deh. Loh, kok tiba-tiba datang-datang bilang sebel sih? Temen aku, Lause. Dia kan bilang dia mau pinjemin aku Lego, tapi dia ingkar janji. Dia nggak pinjemin aku Lego, Lause, dia lupa. Jadi aku marah. Adik-adik juga gitu kan? Kalau adik-adik kan ingkar janji, kalian pasti marah kan? Tapi Cila tahu nggak? Ada loh seseorang yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Cila sudah tahu belum sama dia? Udah temenan belum? Dia adalah Allah kita. Cila tahu nggak gambar apa ini? Adik-adik tahu nggak? Gambar apa? Itu adalah gambar pelangi. Iya, ini adalah pelangi. Tahu nggak cerita di balik pelangi? Mau tahu nggak? Yuk kita dengarkan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum mereka dan meminta mereka meninggalkan Taman Eden. Oleh karena dosa mereka, semua keturunannya menjadi berdosa. Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin bertambah, tetapi mereka tidak menyembah Allah melainkan berbuat dosa. Namun, ada satu orang yang Allah ampuni. Dia menyenangkan hati Tuhan dan dia akan diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Nuh hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak. Mereka berbuat jahat, berpikiran jahat, bahkan berkata yang jahat. Allah membenci dosa dan akan mendatangkan air bah untuk mereka semua. Tetapi Allah memberitahukan rencananya kepada Nuh, dan Allah meminta Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar yang bernama Bahtera.
Allah memberitahukan Nuh bagaimana caranya membuat bahtera yang besar, berapa ukurannya, dan dari kayu apa bahtera itu harus dibuat. Nuh mengerjakan semuanya itu dan melakukan apa yang Allah perintahkan dengan baik. Dia bekerja bersama anak-anak mereka selama bertahun-tahun untuk membangun bahtera itu. Akhirnya semuanya siap, dan Allah berfirman kepada mereka, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang pada zaman ini. Maka Nuh dan seisi rumahnya, serta seluruh hewan dan burung-burung memasuki bahtera. Tidak lupa mereka membawa makanan untuk mereka dan hewan-hewan itu. Ketika mereka sudah aman di dalam, Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahtera itu. Kemudian Allah menurunkan hujan, dan hujan terus turun selama hampir 6 minggu lamanya. Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan aman di dalam bahtera. Air bah terus naik, menutup seluruh desa, membanjiri seluruh kota, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Tetapi Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera. Hampir 1 tahun Nuh berada di dalam bahtera. Ketika hujan berhenti, daratan dibanjiri dengan air. Nuh pun mengirimkan burung gagak dan burung merpati untuk memeriksa keadaan bumi saat itu. Dan Nuh menunggu mereka apakah daratan sudah ada atau belum. Ternyata burung merpati pulang dan membawakan sehelai daun zaitun yang segar. Nuh pun menunggu daratan itu kering, dan akhirnya bahtera itu mendarat di pegunungan Ararat. Setelah dataran itu kering benar, maka hewan-hewan dan Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera tersebut. Wah, betapa menyenangkannya ada di luar dan menikmati bumi ciptaan Tuhan. Akhirnya Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban dan menyembah Allah. Allah berkenan atas puji syukur yang Nuh panjatkan kepadanya. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan meminta mereka untuk beranak cucu. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian penting yang disebut Covenant. Allah mengatakan bahwa Ia tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Tanda perjanjian ini dengan adanya pelangi di langit. Nah, gitu adik-adik, manusia yang berdosa, mereka menyakitkan hati Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah mengirimkan air bah untuk menghukum para manusia. Tetapi ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan, yaitu keluarga... Ya, benar sekali, keluarga Nuh. Dengan apa mereka bisa selamat? Tuhan menyuruh mereka bikin apa ya? Ya, Tuhan menyuruh mereka membuat kapal yang besar, yaitu bahtera. Nah, makanya mereka bisa selamat dari air bah itu. Dan Tuhan Allah berjanji, Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Janji Tuhan itu ditandai dengan adanya pelangi. Betul sekali. Coba lihat-lihat. Adik, lihat-lihat yang gambar di belakang Lause ya. Coba, warna pelangi itu ada apa aja? Yang paling atas itu adalah merah. Atau gini deh, kita ada singkatannya, Mejiku Hibiniu. Kalau kita melihat pelangi yang ada di langit, itu kita bisa mengingat bahwa janji Tuhan bahwa Dia tidak akan mengirimkan air bah untuk menghukum para manusia. Lalu, apakah di bumi ini tidak ada lagi dosa, Lause? Air bah tidak menghentikan dosa, adik-adik. Nuh dan keluarganya juga adalah manusia biasa. Dia tetap bisa berbuat dosa. Tapi Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia tidak akan memberikan air bah lagi, yang ditandai dengan apa tadi? Pelangi. Ya, benar sekali, dengan pelangi yang indah yang ada di langit. Nah, seperti yang Cila tadi lakukan, Cila masih marah-marah, ngambek sama temennya, padahal temennya hanya lupa. Itu juga dosa, Cila, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa selamat seperti Nuh? Bahwa Tuhan akan mendatangkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat-umat manusia.
Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus agar kita bisa selamat seperti Nuh. Gitu Cila. Oke, langsung siap. Nanti hari ini Cila langsung pergi ke teman Cila dan minta maaf sama temannya Cila. Oke, bye-bye. Cila mau main dulu ya. Ayat hafalan untuk hari ini, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 145 ayat 13b. Gak usah tunggu ya, semuanya buka Alkitabnya masing-masing. Thank you adik-adik udah mendengarkan cerita Lausa hari ini. Yuk kita tutup, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikutin ya yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan, ajar kami agar kami bisa seperti Nuh dan keluarganya yang selalu taat dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you.